Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Kiai N. Sultan Amai Gorontalo Batch 1 Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK Kiai N. Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Wayudi. Saya guru kelas 6 di MI Al-Huda Bomo, Kecamatan Tebing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK Kiai N. Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500710, nomor UKB 5846590041096. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam materi volume buku dan balok mata pelajaran matematika. Terima kasih. Mohon arah bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apa kalian senang hari ini? Senang. Apa kalian semangat hari ini? Senang. Baiklah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Kita orangnya siapkan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Firly, Tasya, Adam, Isa, Farel, Nausa, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Adis. Pertanyaannya apa? Untuk pembelajaran hari ini, apa kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Kemarin pelajaran apa? Terus, apa lagi? Mempunyai 8 titik suku. Terus, Mempunyai 6 titik. 6 sisi. Dan itulah untuk pelajaran yang kemarin adalah tentang ciri-ciri balok dan urut. Sebelum mulai pelajaran, kita rumah kita yang merupakan bentuk bangun kubus. Ayo datang kita, datang mana? Jadu. Terus saya datang kita, lemari, bentuk-bentuk dari suatu bangun kubus. Ya, kalau
balok. Ayo. Menghapus. Lagi. Lemari. Berapa lagi? Itu bisa apa tidak? Tunggu. Uang. Apa? Rekor. Volume merupakan ukuran ruangan tiga dimensi yang ditempati oleh sebuah benda. Jadi kita tidak jelaskan, volume itu merupakan ruangan yang dimasuki oleh sebuah benda ataupun isi disebut dengan volume. Ini dalam kamar mandi berapa? Anda tahu dalam bayangan berapa ya di volume dalam kamar mandi? Hitung airnya ya, berapa kedalaman airnya? Volume balok dan bungkus dengan tepat. Ya, jadi kalian bisa mengetahui caranya menghitung balok dan bungkus dengan tepat. Ini bangun apa, anak? Ini bangun apa? Nah, kalau tempatnya bungkus ini bangun apa? Balok. Untuk lebih jelasnya, kalian coba lihat video pembelajaran tentang mencari volume kubus dan balok. Akan diperoleh volumenya adalah 27 kubus satuan. Satuan apa yang dimaksud? Satuannya bisa senti, desi, dan seterusnya. Tapi yang digunakan di sini adalah satuan senti, yaitu kubus dengan ukuran rusuknya 1 senti. Jadi, apabila ada sebuah kubus dengan rusuk 3 cm, maka volumenya adalah 27 cm kubik. Nah, jika kubusnya rusuknya pendek atau panjang rusuknya pendek, mudah saja menghitung kubus satuannya satu persatu. Bagaimana jika kubus satuannya banyak atau rusuknya panjang? Nah, pastinya ngitungnya sebelum habis, kalian sudah pada tertidur dulu ya. Nah, apalagi harus hitung satu persatu batu-bata seperti ini. Waduh, mending enggak deh. Ada cara yang mudah, praktis, dan simpel untuk mengetahui jumlah kubus satuan tanpa harus menghitung satu persatu kubus satuannya, yaitu dengan cara mengalihkan rusuknya. Sebagai contoh, yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, sama dengan kita menghitungnya satu persatu. Jadi, jika kita lihat ada kubus yang rusuknya 3 cm, volumenya langsung bisa kita hitung 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cm kubik, sama dengan kubus satuan tadi. Jadi, jika kita menemukan sebuah
membangun yang rusuknya panjang atau kubus satuannya banyak, kita tidak akan bingung. Kita cukup menghitung rusuknya, kemudian mengalihkan rusuknya sampai 3 kali. Sebagai contoh, bangun berikut ini 8 kali 8 kali 8, jumlah kubus satuannya adalah 512 atau volumenya 512 kubus satuan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan balok? Sebenarnya sama saja dengan kubus tadi caranya untuk menentukan volume, hanya saja pada balok sebutannya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Mengapa demikian? Karena pada balok setiap rusuknya panjangnya belum tentu sama. Sebagai contoh, apabila ada sebuah balok dengan ukuran 4 kubus satuan panjangnya, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan, kita peroleh volumenya adalah 36 kubus satuan. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana jika kubus transparan ini tidak terisi penuh dengan kubus satuan? Atau berapakah jumlah kubus satuan yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh seperti gambar? Gambar yang dimaksud adalah kubus transparan yang warna rusuknya adalah merah. Nah, yang pertama harus kita hitung adalah volume kubus jika utuh. Jika utuh, rusuknya panjangnya 4, maka volumenya adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Oke, kita simpan volume jika utuh adalah 64 kubus satuan. Kemudian kita hitung volume kubus yang ada dari lapis yang pertama. Lapis yang pertama, jumlah kubus satuannya adalah 16. Kemudian lapis kedua, jumlah kubus satuannya 15. Kemudian lapis ketiga, jumlah kubus satuannya 8. Kemudian yang terakhir, jumlah kubus satuannya ada 6. Maka kita jumlahkan, ada totalnya 45 kubus satuan. Maka untuk menghitung yang kurang, kita harus mengurangkan volume kubus yang utuh dengan volume kubus yang ada. Akan diperoleh volume kubus yang utuh 64 dikurangi volume kubus yang ada 45, maka hasilnya 19 kubus satuan. Jadi volume kubus yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh adalah 19 kubus satuan. Benar demikian? Yuk kita hitung. Nah, bagaimana? Mudah kan? Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau kalian tadi sudah melihat video dalam proyektor, marilah kita coba cara mengerjakan video cara mengerjakan volume kubus dengan menggunakan media. Di sini ada beberapa kubus. Ada warna pink muda dan warna pink tua.
Nah, setelah kalian melihat alat peraga berbentuk banyak kubus ini, coba kalian hitung berapa volume kubus dalam media ini. Coba sama-sama dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi banyaknya kubus satuan ini adalah 28, bukan utuh ya. Kalau misalkan utuh, nanti kita tinggal menambahkan lagi. Ya, berarti kalau untuk utuh selama ini kubus ini supaya utuh tidak ada yang bolong ini, caranya kita harus menambah kubus lagi. Misal seperti ini. Nah, anggap saja ini utuh ya. Berarti jumlah kubus dalam satuan ini ada berapa tadi kurangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tadi jumlahnya berapa anak-anak? 28 tambah 8, jadi ada 36. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ya, terima kasih. Apakah kalian sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Nah, baiklah. Karena kalian sudah siap, saya akan memberikan kalian LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti kalian lihat di situ ada tugas kalian. Pertama, kalian harus mengisi kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis dulu sambil mengecek dulu apa saja yang belum dikerjakan. Ayo coba isi nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ayo ditulis. Sudah itu nama kelompoknya. Nah, sekarang kalian ikuti langkah-langkah dalam LKPD. Gimana cara mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah dalam LKPD. Apakah kalian ada yang kesulitan? Nanti bisa tanyakan ke saya langsung. Dikerjakan sesuai tadi yang saya terangkan. Apa kalian sudah selesai semua? Ya.
Kalau gitu saya akan untuk meminta kalian maju berdasarkan kelompoknya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3 maju, ayo siapa yang bisa angkat tangan? Nah, Isa, maju Sam. Nah, jadi kesimpulannya adalah volume kubus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 ya, Peter, Isam. Jadi dalam kesimpulannya volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Untuk selanjutnya dalam tugas LKPD ada tugas mengerjakan. Hitunglah, coba siapa yang bisa mengisi untuk nomor 1? Angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Siapa angkat tangan? Ya, Aisyah. Berapa isinya Aisyah? 729. Terus nomor 2 berapa Aisyah? 1331. Nah, ada yang lain, kelompok lainnya yang salah selain jawaban dari Aisyah? Nggak ada, benar semua. Ya, sekarang nomor 3, kelompok siapa yang bisa? Kelompok berapa? Nah, kelompok 1, siapa angkat tangan? Ya, Saskia. Berapa Saskia isinya? 480. 480. Nomor 4 berapa Saskia? 200. Nah, 200. Jadi kesimpulannya volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Jika sisinya itu ada 9 cm, maka 9 dikali 9 dikali 9. Jadi sisinya untuk nomor 1 729 dan seterusnya. Berarti kalian tadi sudah mengerjakan volume apa? Volume kubus. Sudah bisa ya? Ya. Sudah. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang volume balok. Gimana caranya? Untuk cara mengerjakan volume balok, caranya sama seperti mengerjakan volume kubus. Perhatikan layar proyektor. Nah, di situ ada gambar. Hitunglah volume balok berikut. Di sini panjang ada 5 kubus satuan, lebar ada 3 kubus satuan, tinggi ada 4 kubus satuan. Jadi panjang 5, lebar 3 dan tinggi 4 kita kalikan 15 dikali 4 ada 60. Jadi baloknya, volumenya ada 60 kubus satuan. Ini merupakan panjangnya, ini merupakan lebarnya, ini merupakan tingginya. Coba dari sini, apa kalian sudah bisa? Paham? Paham. Kesimpulannya, untuk mencari volume kubus sama dengan R kali R kali R, atau seperti yang disebutkan Isam tadi, sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Kalau kubus, ini rumusnya R kali R kali R atau R pangkat 3. Sekarang balok, karena cara menghitung balok tadi sama seperti kubus, perhitungannya banyak yang kubus, maka untuk mencari balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu caranya. Sama seperti gambar ini. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini untuk cara menghitung volume balok. Nah, bagaimana kalian pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang ya.
Berarti untuk volume kubus dan balok kalian sudah bisa mengerjakan. Untuk pelajaran selanjutnya, nanti di rumah kalian akan saya kasih tugas mengerjakan contoh dari volume bangun balok dan kubus yang ada di rumah kamu. Misal, saya punya lemari berbentuk balok gitu. Berapa volumenya kamu hitung sendiri ya. Terus saya punya bak mandi di rumah. Nah, itu kamu hitung. Kalau dia berbentuk apa? Berbentuk kubus. Hitung berapa volumenya gitu. Pak, saya punya penghapus. Nah, saya juga hitung volumenya berapa gitu ya. Paham ya anak-anak? Nah, baiklah, sekian pelajaran hari ini. Supaya lebih tepatnya untuk menutup bagian ini, coba persiapkan wali kelasnya untuk menutup pelajaran hari ini. Ketua kelasnya siapa? Mungkin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.